Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Wahyu Pratiwi, NPM 2203050023. Saya dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar. Yang pertama ada identitas modul, penyusun Dian Wahyu Pratiwi, instansi SD Negeri Tidar 6, tahun penyusun tahun 2023, jenjang sekolah SD, mata pelajaran IPAS, kelas 6. Topik perubahan energi terjadi di sekolah dengan pemanfaatan IT. Yang B, kompetensi awal, itu ada mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, mempelajari karakteristik perubahan energi yang terjadi di sekolah dengan pemanfaatan IT. Yang C itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis dan kreatif. Dan selanjutnya itu ada model pembelajaran itu yang pertama kita tatap muka, yang kedua itu kontekstual. Jadi kontekstual itu pembelajaran yang menekankan pada kaitannya antara materi yang dipelajari dengan kondisi kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu ada komponen inti. Yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengenali materi dan karakteristik. Yang kedua, mempelajari karakteristik perubahan energi yang terjadi di sekolah dengan penggunaan atau pemanfaatan IT. Yang ketiga, mempelajari bagaimana penggunaan energi yang terjadi di sekolah dengan penggunaan atau pemanfaatan IT. Adapun tujuan pembelajaran, pengenalan tema, yang pertama peserta didik mengingat kembali hal-hal yang sudah diketahui berkaitan dengan tema pembelajaran. Jadi, peserta didik itu diingatkan kembali apa yang sudah dia ketahui dari minggu-minggu lalu tentang pembelajaran ini. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan yang dipelajari bab ini. Dan yang ketiga, peserta didik membuat rencana belajar. Dan kegiatan pembelajaran itu yang pertama kegiatan pendahuluan orientasi 10 menit. Jadi, sebelum peserta didik memasuki kelas, guru mengondisikan agar peserta didik berbaris di depan kelas secara rapi dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik dengan secara bergiliran bersalaman kepada guru yang memasuki kelas. Yang kedua, guru memberikan salam dengan secara acak memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa bersama sesuai dengan keagama dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, untuk membangkitkan semangat nasionalisme peserta didik, guru mengajakkan peserta didik berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya. Yang keenam, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang ada di atau yang mau disampaikan di pertemuan ini. Yang ketujuh, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan serta mempersiapkan media apa saja yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini dan hari selanjutnya. Dan setelah itu, guru membacakan tentang kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengantar. Pengantar itu tujuan pembelajarannya itu memahami konsep-konsep perubahan energi dan pemanfaatannya. Dan metode pembelajaran itu kita menggunakan ceramah dan diskusi. Sumber belajarannya itu PPT. Evaluasi pembelajarannya itu setelah pembelajaran selesai atau setelah diskusi selesai itu mengadakan pertanyaan dan salah satu siswa atau beberapa siswa itu bertanya. Yang kedua itu melakukan eksperimen. Tujuan pembelajarannya itu mengamati dan mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi di sekolah. Terus metode pembelajarannya itu eksperimen langsung. Sumber belajarnya itu ada alat ukur, perangkat, dan teknologi. Evaluasi pembelajarannya itu observasi, laporan eksperimen. Yang ketiga itu ada diskusi. Diskusi itu tujuan pembelajarannya itu menganalisis eksperimen dan memahami konsep-konsep perubahan energi yang ada di sekolah.
Terus metode pembelajarannya itu diskusi kelompok. Sumber belajarnya itu kita menggunakan buku teks atau lembar kerja dan evaluasi pembelajarannya itu diskusi. Yang keempat, ada simulasi. Simulasi itu menerapkan konsep perubahan energi melalui simulasi interaktif dan metode pembelajarannya itu menggunakan simulasi pembelajaran. Sumber belajarnya itu aplikasi simulasi perangkat teknologi dan evaluasi pembelajarannya itu tugas individu berdasarkan simulasi. Yang selanjutnya itu ada penelitian. Jadi penelitian itu meneliti teknologi yang digunakan di sekolah dan manfaatnya itu apa. Terus metode pembelajarannya itu ada penelitian mandiri dan medianya itu ada buku referensi dan evaluasi pembelajaran itu menggunakan laporan penelitian. Yang keenam ada presentasi. Jadi presentasi itu mempresentasikan hasil penelitian dan manfaat teknologi energi terbaru di depan kelas. Dan metode pembelajarannya itu presentasi kelompok, medianya itu slide presentasi atau PPT dan poster. Evaluasi pembelajarannya itu evaluasi presentasi. Jadi, rancangan pembelajaran ini menggabungkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti eksperimen. Jadi kesimpulannya, rancangan pembelajaran ini menggabungkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti eksperimen, diskusi, simulasi, penelitian, dan presentasi. Sumber belajar yang digunakan adalah alat ukur, sensor, perangkat teknologi, buku tes, lembar kerja, aplikasi simulasi, buku referensi, dan internet. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan, observasi dan laporan eksperimen, partisipasi aktif dalam diskusi, tugas individu berdasarkan simulasi, laporan penelitian, dan evaluasi presentasi. Dengan kemampuan komunikasi dan aktivitas yang sangat baik dari seluruh siswa, serta adanya fasilitas luar ruangan dan memadai dan kemampuan pedagogi yang sangat baik dari guru, diharapkan pembelajaran ini akan menjadi pengalaman yang menarik bagi efektif siswa. Sekian pemaparan materi tentang rancangan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.